Bisa. Amin, amin, amin. Meski berusaha berdamai dengan semua keluarga korban, Dani tetap harus menjalani proses hukum. Tadi malam Dani akhirnya memenuhi panggilan polisi. Dani menjawab pertanyaan penyidik, termasuk soal kepemilikan mobil Mitsubishi Lancer yang dikemudikan Dul saat kecelakaan. Oh ya, kepemilikan kendaraan memang benar milik saya. Ya. Mudah-mudahan nggak di penjara. Mudah-mudahan. Dia ngomong kudeta cinta lah. Kata Habib, lo sehari aja di rumah, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Ketegangan di wajah Ahmad Dhani maupun Maya Estianty mulai berkurang. Setelah 5 kali operasi, kondisi Dul putra bungsu mereka mulai membaik. Selasa lalu, jantung Dhani dan Maya dibuat berdegup kencang. Pasalnya saat itu ditemukan gumpalan darah dalam paru-paru Dul dan harus dilakukan operasi penyedotan. Untungnya darah tersebut tidak berasal dari paru-paru, melainkan akibat patahnya 3 tulang rusuk Dul. Jadi banyaknya darah di paru-parunya Dul itu disebabkan oleh temuan kedua, yaitu ternyata ada patah tulang rusuk di rusuk 578. Tapi masih untung karena pendarahan di paru-paru itu bukan berasal dari paru-paru. Jadi darah itu berasal diakibatkan oleh yang namanya dalam bahasa kedokteran itu compressed fracture. Jadi kakinya juga patah tapi bisa digerak-gerakkan. Asal dia tidak lumpuh dan otaknya juga masih tahu siapa ini. Tapi selalu berpegangan tangan pundanya. Jadi setiap saat minta tangan itu dipegang pundanya. Karena kita beberapa tahun sudah tidak diasuh oleh pundanya. Selain sibuk mengurus Dul, Ahmad Dhani juga terus bergerilya mengunjungi korban kecelakaan maut. Dhani memang sudah komit untuk menyantuni keluarga korban. Uniknya bukan cuma Dhani, Kokasi yang merupakan ayah seorang korban meninggal dunia berinisiatif datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dul. Kokasi juga membawa cucu-cucunya yang telah menjadi anak yatim setelah ayah mereka menjadi korban dalam tabrakan maut dengan mobil yang dikendarai Dul. Yang paling kecil. Ini anak kandung. Nomor 2 anak nomor. Kita musibah semua juga ya. Kita semua harus masing-masing tambah. Karena saya juga ada ikhlas. Putra saya yang dipanggil jadi waktu ya. Mereka sebagai manusia, apapun yang terjadi kata saya itu sudah takdir. Justru kita sama yang hidup ini kita harus prihatin. Yang keadaannya putranya Pak Dhani ini, kalau saya lihat keprihatin semua. Kalau putra saya sudah meninggal ya sudah takdir itunya. Jadi masalah ini nggak usah dipersoalkan lagi. Saya tuh sangat kagum sama Bapak ini. Saya sangat kagum sekali karena beliau menghadapi semua masalah itu. Mungkin saya belum setegar beliau ketika menghadapi kematian seorang anak. Saya banyak belajar dari Bapak bagaimana menghadapi kematian seorang anak dengan tegar, dan itu menurut saya sebuah ilmu yang sangat tinggi, sehingga perlu dari saya untuk meminta doa kepada Bapak untuk mendoakan kesembuhan anak saya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Dhani pun berjanji menanggung biaya sekolah cucu-cucu Kokasi.
karena ini sudah takdir. Bagaimana bijaksanaan Pak Dani itu. Ya makanya memang terus terang aja yang kami pikirkan sendiri terhadap cucu kami ini, nah itu perkembangan selanjutnya itu Pak. Jadi saya terserah Pak Dani lah gimana baiknya gitu. Yang jelas kalau Firly mau sekolah di mana aja, saya siap. Terus kalau bisa berkuliah selama ini saya siap. Lagi kalau bisa bekerja nanti bisa nanti kita kerja kalau bisa Amin. Meski berusaha berdamai dengan semua keluarga korban, Dani tetap harus menjalani proses hukum. Tadi malam Dani akhirnya memenuhi panggilan polisi. Dani menjawab pertanyaan penyidik, termasuk soal kepemilikan mobil Mitsubishi Lancer yang dikemudikan Dul saat kecelakaan. Oh ya, kepemilikan kendaraan memang benar milik saya ya. Karena tertera STNK juga Ahmad Dhani. Apakah saya mengetahui Dul bisa mengendarai mobil ya? Terus apakah saya mengizinkan dan lain-lain gitu. Kan isi BAP kan nggak mungkin saya tuangkan di sini semua kan. Ya itu saya tidak bisa memberikan opini saya terhadap apa yang menjadi BAP ya, karena itu akan menjadi subjektif. Langkah selanjutnya ya saya menjalani hidup seperti biasa ya. Mudah-mudahan nggak di penjara, mudah-mudahan. Doakan saja. Selain menghadapi tuntutan keluarga para korban, Ahmad Dhani pun masih dilanda kecemasan menanti kondisi terkini putra bungsunya. Sementara itu, Zaskia Gotik yang batal menjadi istri Vicky Prasetyo mulai bisa tersenyum. Kemarin Zaskia berkunjung ke redaksi Kabar Kabari. Seperti apa curahan hati Zaskia seputar sosok Vicky yang telah menipu dirinya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Rencana pelaminan yang sudah membayang di pelupuk mata, kini telah dilupakan Zaskia Gotik. Mantan tunangannya sedang meringkuk di penjara. Zaskia sendiri bersyukur karena bisa terhindar dari pelukan Vicky. Zaskia Sinta alias Zaskia Gotik sudah kembali tersenyum. Ia tak lagi meratapi pesta lamaran mewah 1 September yang lalu. Zaskia justru bersyukur. Tertangkapnya Vicky dan terungkapnya kedok sang mantan tunangan membuatnya lega. Pemulihannya sih lumayan cukup lama ya, Neng. Setelah Neng bertunangan, terus lusanya Neng sudah memutuskan untuk tidak dilanjutkan lagi pertunangannya. Itu Neng sebelum memutuskan pertunangan secara sepihak, secara Neng sama Vicky aja melalui telepon, itu Neng sempat galau, nggak ngerti gitu loh. Ini benar atau tidak pemberitaan ini gitu loh. Neng masih mata Neng masih tertutup gitu. Omongan orang sampai omongan orang tua aja Neng nggak dengerin gitu loh. Ini kan bukan main-main lamarannya kan, dengan terkonsep yang benar-benar terkonsep, keluarga datang, terus kita lamaran juga di gedung itu segala macam kan, itu memang cita-cita Neng juga gitu kan. Tapi semuanya ya itulah, Neng kadang-kadang kecewanya sama Vicky ini, rasa kepercayaan Neng, rasa ketulusan Neng, rasa cinta Neng, kok balasannya dibalas malah dengan kebohongan gitu loh. Kan Neng juga mikirin emak, abah yang orang polos, orang kampung yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, sampai dibohongin sampai segitunya gitu kan. Para korbannya bersaksi bahwa Vicky adalah seorang pembual ulung yang piawai bersilat lidah. Vicky mengaku anak menteri, punya profesi sebagai legal konsultan di perusahaan minyak bumi, lulusan doktor atau S3 dari Amerika.
Saat bicara, gayanya seperti seorang akademisi. Berbagai istilah baru meluncur begitu saja dari mulutnya. Gaya bahasa antah berantah yang dipakai Vicky saat preskon sehabis lamaran bahkan menjadi bahan